Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akika Nabila Putri dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan mempresentasikan peran tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno. Pertama, saya akan membacakan biografi singkat Soekarno. Soekarno lahir dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya, tetapi diubah menjadi Soekarno karena beliau sering jatuh sakit. Soekarno dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sastrodiharjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman-Rai. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di sekolah dasar pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman-Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali yang beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Beliau bersekolah pertama kali di Tulungagung sehingga akhirnya ia dipindahkan di Mojokerto mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke East Island School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian tanggal Juli 1911, Soekarno dipindahkan ke Europe Large School atau ILS untuk memudahkannya diterima di Horch Burger School atau HBS pada tahun 1915. Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ILS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Berikut adalah foto Soekarno bersekolah di HBS dan Soekarno bersama mahasiswi pribumi TH Bandung pada tahun 1923. Tamat HBS Surabaya di bulan Juli 1921 bersama Joko Asmorekatu angkatan di HBS. Soekarno melanjutkan pendidikannya di Teknis Hoch T Bandung atau sekarang ITB. Di Bandung ia mengambil jurusan teknik di sipil pada tahun 1921, namun setelah 2 bulan ia meninggalkan kuliah. Tetapi pada tahun 1922 mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 TH Bandung pada tanggal 3 Juli 1926. Dia wisuda bersama 18 insinyur lainnya. Pada tahun 1926 ia mendirikan Biro Insinyur bersama Insinyur Anwarni. Selanjutnya bersama Insinyur Roseno juga merancang dan membangun rumah dan jenis bangunan lainnya. Ketika dibuang di Bengkulu, ia menyempatkan merancang beberapa rumah dan merenovasi total Masjid Jami di tengah kota. Semasa menjabat sebagai presiden, beliau membuat beberapa karya arsitektur dalam perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai bulan Juli pada tahun 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Ia membuat alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkan sebagai negara yang baru merdeka. Pada tahun 1955, Soekarno menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan sebagai seorang arsitek, Soekarno tergerak memberikan sumbangan ide arsitektural kepada pemerintahan Arab agar membangun bangunan untuk melakukan syai menjadi 2 jalur dalam bangunan 2 lantai. Pemerintahan Arab Saudi akhirnya melakukan renovasi Masjidil Haram secara besar-besaran pada tahun 1966, termasuk pembuatan lantai bertingkat bagi umat yang melakukan syai menjadi 2 jalur dan lantai bertingkat untuk melakukan tawaf. Soekarno untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika ia menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya pada tahun 1915. Bagi Soekarno, sifat organisasi tersebut yang menjawab asketis dan hanya memikirkan kebudayaan saja merupakan tantangan tersendiri. Dalam rapat pleno tahunan yang diadakan Jong Java cabang Surabaya, Soekarno menggemparkan sidang dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa ngoko atau kasar. Sebulan kemudian ia mencetuskan penerbitan sengit dengan menganjurkan agar surat kabar Jong Java diterbitkan dalam bahasa Melayu saja dan bukan dalam bahasa Balkalian. Bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno ditangkap pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Di sini Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional, namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Ia baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada awal masa penjajahan Jepang, pemerintahan Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, terutama mengamankan keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada gerakan 3A
dengan tokoh Shimizu dan Mr. Samsudin yang kurang begitu populer. Namun akhirnya pemerintah pendudukan Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno dan Muhammad Hatta dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokakai, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, BPUPKI, dan PPKI. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ki Hajat Mas Mansur, dan lain-lain disebut-sebut dan terlihat begitu aktif. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintahan pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno sendiri saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan mengatakan bahwa masih sebenarnya kita bekerja sama dengan Jepang, sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri. Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya dalam merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Dan ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke ranah Dengklok. Kedudukan Presiden Soekarno menurut Undang-Undang 1945 adalah kedudukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Selama Revolusi Kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensial atau double eksekutif, Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat Wakil Presiden nomor 10 dan maklumat pemerintahan bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis. Komunike medis tersebut menyatakan hal berikut. 1. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 1970 jam 20.30, keadaan kesehatan Soekarno semakin memburuk dan kesadarannya berangsur-angsur menurun. 2. Pada tanggal 21 Juli 1970 jam 3.50 pagi, Soekarno dalam keadaan tidak sadar dan kemudian pada jam 7, Soekarno meninggal dunia. Tim dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Soekarno sehingga saat meninggalnya. Walaupun Soekarno pernah diminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor, nama pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut ditempatkan oleh Kampres RI nomor 44 tahun 1970. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal Muhammad Panggabean sebagai inspektur upacara. Pemerintahan kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Itu adalah rangkuman peran Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia sebagai pendiri Aglamise Studi Club yang menjadi cikal bakal Partai Indonesia yang mengajarkan pemikiran mengenai kemerdekaan sebagai penggagas dasar negara yakni Pancasila dan pada sidang BPUPKI sebagai ketua panitia 9 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang selanjutnya ditetapkan menjadi pembukaan undang-undang, sebagai tokoh yang merumuskan teks proklamasi, sebagai proklamator yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus, dan sebagai ketua PPKI mengesahkan undang-undang.